Iya, itu termasuk ke dalam fisika. Nah, kalian kan sudah kelas 10, sudah SMA, sudah besar-besar. Jadi, pengalaman dan pengetahuan kalian harus bertambah. Ya, Bu. Sekarang kita akan belajar tentang buku yang di belakang kelihatan dari tulisan Ibu. Iya kan masih muda, masa tulisan begini nggak kelihatan. Sekarang kita akan belajar tentang hukum Newton. Nah, di dalam pembelajaran kali ini itu ada tujuan-tujuan yang harus kita capai untuk mencapai indikator pembelajaran. Yang pertama, kalian itu harus tahu dari tujuan pembelajaran hukum Newton ini, kalian itu harus tahu penerapan hukum-hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu kalian itu dapat mengidentifikasi gaya-gaya yang bekerja pada hukum Newton. Selain itu, kalian juga tahu tentang percepatan. Yang minggu kemarin kita kan udah belajar tentang gerak parabola. Nah, di situ juga ada percepatan kan? Yang terakhir itu kalian itu dapat memahami percobaan. Nanti di akhir itu akan ada percobaan menggunakan pet simulation. Nah, nanti kita belajar praktikumnya bareng-bareng ya. Pintar, kalian semangat banget belajarnya hari ini. Oh iya, tadi Ibu kan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran itu menerapkan tentang gaya-gaya, mengetahui tentang gaya. Coba novel, gaya itu apa? Tarikan dan dorongan. Ya, ada pendapat yang lain? Kok diem tadi semangat? Oke, Gaya itu kan yang banyaknya, Bu. ya, bagus. Kita akan belajar tentang di dalam hukum Newton itu tentang gaya. Ada yang tahu nggak simbolnya gaya itu apa? Tidak tahu. Di dalam hukum Newton itu ada F itu sebagai simbol gaya. Sebelum masuk ke materi tentang hukum Newton ini, Ibu punya contoh penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Ibu tanya, kalian punya pacar semua apa enggak? Ada yang bilang punya. Nah, biasanya mas-mas ini kan sering boncengan sama pacarnya ya. Iya. Terus masnya ngerem tuh mendadak. Nah, pacarnya itu bakal tetap duduknya di belakang atau maju ke depan? Wah, yang cewek tak tahu ya. Bu, kadang pengen juga sama cowok kayak gitu. Kalau cewek kira-kira juga bisa. Ya, Ibu biasanya ya. Nah, itu merupakan salah satu contoh penerapan hukum Newton yang pertama. Di dalam hukum Newton itu kita akan belajar 3 hukum, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Yang tadi itu yang contoh boncengan sama pacarnya, sama ibunya, itu merupakan contoh penerapan hukum 1 Newton. Nah, di sini kelihatan kan yang di belakang? Ini apa namanya? Ya, ini namanya kotak pensil dan ini kertas. Nah, kalau misalnya Ibu taruh di sini kotak pensilnya, terus Ibu tarik nih ya, bakal ikut apa enggak kotak pensilnya? Ikut. Ada yang tidak, ada yang ikut. Sekarang kita buktikan ya. Kalau pelan itu akan ikut, kotak pensilnya akan ikut bergerak. Tapi kalau kalian menariknya secara cepat, itu kotak pensilnya tidak akan ikut. Lihat ya. Tidak jatuh kan kotak pensilnya? Tidak. Itu bukan sihir loh. Itu merupakan salah satu contoh penerapan hukum 1 Newton. Artinya di dalam hukum 1 Newton itu, sekarang kita mulai masuk ke materi ya. Jangan lupa sambil dicatat. Di dalam hukum Newton itu ada 3 hukum. Hukum 1 Newton biasanya dituliskan sebagai sigma.
simbolnya gaya itu F. Dari ketiga hukum ini, apa ada yang tidak ada simbol F-nya? Ada. Ada semua kan? Nah, berarti hukum 1, 2, dan 3 Newton itu berhubungan langsung dengan gaya. Nah, oke, kita akan membahas tentang hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Kita ambil satu-satu ya. Di dalam hukum 1 Newton itu, dari bunyi persamaan ini dapat ditulis bahwa benda yang diam akan tetap diam, atau benda yang bergerak secara lurus beraturan akan bergerak dengan arah dan kecepatan yang tetap. Nah, di sini bisa kalian tuliskan ya, benda diam akan tetap diam jika tidak digaya. Yang ini jika benda bergerak lurus beraturan akan bergerak secara lurus beraturan. Jadi percepatannya ini akan selalu konstan, atau A juga bisa sama dengan 0. Kita langsung ke contoh soal untuk hukum 1 Newton ya. Coba sekarang bukunya dibuka ya. Halaman 157. Di situ ada gambar beban, digambarkan lagi ya di sini. Nah, bendanya ini bergerak ke arah kanan dengan gaya sebesar 15 Newton. Berarti gaya itu tadi simbolnya apa? Bagus. Berarti F1 kita tulis sama dengan 15 Newton. Di sini ada F2. Kita tidak tahu nih berapa besarnya F2. Ini permukaannya, permukaan benda. Lalu di situ baru mengalami gaya tadi F1 sama dengan 15 Newton ke kanan dan gaya F2 ke kiri. Berarti F1-nya ke kanan, F1-nya ke kiri. Berarti kita bisa tulis itu, kita cari F2-nya, kita masukkan ke samaan ini. Sigma F sama dengan 0. Sigma F itu merupakan F1 min F2. Berarti sama dengan, kita masukkan F1-nya itu 15. F2-nya tidak ada karena kita cari. Jadi kita pindah ruas, 15 sama dengan, karena di sini negatif, pindah posisi menjadi negatif. Jadi di sini F2. Jadi besarnya F2 itu kita peroleh besar 15 Newton. Berarti sama kan? Berarti benda yang gayanya ditarik ke kiri dan benda yang ditarik gayanya ke kanan itu sama-sama sebesar 15 Newton. Untuk hukum 1 Newton paham? Paham. Sekarang kita lanjut ke hukum 2. Di dalam hukum kedua Newton, hukum 2 Newton ini ada persamaan sigma F
terbalik dengan M. Dari sini ini kan tidak moro-moro ya, hasilnya itu langsung sigma F sama dengan M kali A. Tapi jika kita jabarkan dari atas itu, maka A sama dengan F per M. Ini F-nya itu apa tadi? Ya, gaya. Gak usah takut-takut enggak kalau mau jawab. M apa? Ayo M. M adalah massa. Satuan dari gaya ini adalah Newton dan satuan dari massa ini adalah kilogram. Pintar. Sekarang kita langsung ke contoh soal ya. Di sini ibu mau ada nanti satu orang yang ngerjakan ya, lupa. Jika diketahui contoh soal, diketahui nilai gayanya itu sebesar 24 Newton dan nilai massanya itu sebesar 6 kilogram. Ditanya nilai percepatannya. Silakan yang mau menjawab. Pak Diem. Novelia, silakan. Langsung dijawab aja, tidak apa-apa. Di sini tidak apa-apa, terserah mbaknya menjawab di mana. Yang penting jawabannya benar. Yang lain sambil dicoba juga ya di kertasnya. Sudah? Terima kasih. Jawabannya benar ya. 4 meter per second kuadrat. Jadi yang diketahui F-nya gayanya 24, massanya 6 kilo. Kita masukkan ke rumus yang ini. Sama A sama dengan F per M. Jangan lupa satuan internasionalnya dari percepatan adalah meter per second kuadrat. Sekarang kita coba cari contoh soal yang lain ya. Ada yang
Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Udah paham? Enggak. Nah, berarti sekarang kita akan langsung coba di simulasi PET-nya ya. Ya, Bu. Di sini kita akan memulai praktikum dari hukum 3 Newton. Ini adalah tampilan awal dari simulasi menggunakan PET. Setelah itu kita pilih yang gesekan. Nah, pada kolom ini kita centang semua. Kita menggunakan percobaan yang memang dari awal sudah ada di simulasi. Di sini ada massa dari sebuah kayu dengan massa 50 kg. Nah, kita lihat berapakah gaya yang ditimbulkan. Nah, gaya gesek yang ditimbulkan adalah 27 Newton dan gaya yang diberikan adalah 27 Newton juga. Jadi, pada hukum 3 Newton, F aksi sama dengan F reaksi. Maka di sini F aksinya gaya gesek dan F reaksinya adalah gaya yang diberikan. Sama bukan? Sekarang kita coba ditambah dengan massanya lagi. Di sini ada massa seorang anak 40 kg ditambah dengan massa kayunya 50 kg. Kita lihat apakah nilai gayanya itu sama atau berbeda. Kita bisa lihat di sini gaya geseknya dan gaya yang diberikan itu memiliki nilai yang sama, yaitu 22 Newton. Gaya gesek 22 Newton dan gaya yang diberikan 22 Newton. Selanjutnya, untuk tugas praktikum kalian, di sini praktikum kalian harus menggunakan 3 massa ini yang berbeda-beda. Yang pertama, massa kayu yang 50 kg ditambah massa orang dengan 80 kg. Dilihat berapa gaya gesek yang diberikan. Untuk nilai hukum Newtonnya itu digunakan yang 50. Yang 50 itu dilihat apakah sama. Nah, selanjutnya itu menggunakan tong sampah yang massanya 100 kg. Jadi 100 kg dengan massa kayunya itu yang 50 kg. Selanjutnya yang terakhir itu massanya itu 200 kg. Jadi dilihat gaya gesek yang ditimbulkan itu sama atau tidak. Berarti untuk praktikumnya itu dan tugasnya setiap individu itu akan berbeda-beda untuk mendapatkan nilainya. Jadi diusahakan tidak ada nilai yang sama ya. Nah, ini kita perhatikan lagi dari gaya gesek dan gaya yang diberikan itu nilainya sama semua. Nah, coba kalian nanti praktikum sendiri apakah nilainya ada yang berbeda. Jika memang ada yang berbeda, nanti jangan lupa di screenshot ya. Nah, dari pemaparan materi tentang hukum 1, 2, dan 3 Newton itu tadi, kita ulas sebentar dan kita review kembali. Penerapan hukum Newton itu dalam kehidupan sehari-hari itu dekat dengan kita. Seperti tadi contohnya, yang naik motor direm mendadak, terus ada Mas Tovan yang mendorong tembok, itu merupakan contoh penerapan dari hukum-hukum Newton. Nah, diharapkan dengan kalian belajar hukum Newton ini